Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Ratnasari dengan nomor NPM 2011080049, Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam semester 5 kelas F. Melalui video ini saya akan menjelaskan tentang materi penelitian tindakan dari mata kuliah Metodologi Penelitian dengan dosen pengampu Bunda Rahmadiani MPD. A. Pengertian penelitian tindakan. Penelitian tindakan adalah strategi yang mencoba menemukan solusi realistis untuk kesulitan dan masalah organisasi. Hal ini mirip dengan penelitian terapan. Penelitian tindakan pada dasarnya adalah belajar sambil melakukan. Pertama, suatu masalah diidentifikasi, kemudian dilakukan beberapa tindakan untuk mengatasinya. Kemudian, seberapa baik upaya yang dilakukan diukur, dan jika hasilnya tidak memuaskan, langkah-langkah tersebut diterapkan kembali. Itu dapat dimasukkan ke dalam 3 kelompok berbeda. 1. Positivis. Jenis penelitian ini disebut juga penelitian tindakan klasik. Ini menganggap penelitian sebagai eksperimen sosial. Penelitian ini digunakan untuk menguji teori-teori di dunia nyata. 2. Interpretatif. Penelitian semacam ini disebut penelitian tindakan kontemporer. Ia berpikir bahwa realitis bisnis dibuat secara sosial, dan ketika melakukan penelitian ini, ia berfokus pada detail faktor, lokal, dan organisasi. Ketiga, kritis. Kritis adalah semacam penelitian tindakan yang mengambil pendekatan kritis terhadap sistem perusahaan dan mencoba untuk meningkatkannya. Tahap 1, yaitu rencana. Agar proyek penelitian tindakan dapat berjalan dengan baik, peneliti perlu merencanakannya dengan baik. Setelah muncul dengan topik peneliti atau pertanyaan setelah studi penelitian, langkah pertama adalah mengembangkan rencana tindakan untuk memandu proses penelitian. Rencana penelitian berjalan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Strategi penelitian menguraikan apa yang harus dilakukan, kapan, dan bagaimana. Selanjutnya yaitu B. Tahapan penelitian tindakan. Semua penelitian adalah tentang mempelajari hal-hal baru. Penelitian tindakan mengembangkan pengetahuan berdasarkan penyelidikan dalam keadaan tertentu dan sering kali berguna. Dimulai dengan mengidentifikasi masalah. Setelah itu, proses penelitian dilanjut dengan tahapan sebagai berikut. 1. Rencana. 2. Tindakan. 3. Mengamati. 4. Mencerminkan. 5. Rencana. Nazir 1988 menjelaskan langkah-langkah dalam penelitian tindakan sebagai berikut. 1. Melakukan perumusan masalah dan tujuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, pekerja praktis, dan decision maker. 2. Menghimpun data dari berbagai literatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan masalah dan dikaji maupun metode-metode penelitian terkait. 3. Merumuskan hipotesis dan strategi pendekatan dalam memecahkan masalah. 4. Membuat desain penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan pelaksanaan program, prosedur, alat, dan kondisi penelitian harus ditentukan pada saatnya. 5. Menentukan kriteria, evaluasi, teknik penelitian, pengukuran, serta teknik-teknik analisis yang akan digunakan dari sumber-sumber yang valid. 6. Mengumpulkan data, melakukan analisis, dan melakukan interpretasi temuan, serta melakukan generalisasi dan saran-saran yang objektif dan kredibel. 7. Melaporkan hasil penelitian melalui tulisan ilmiah sesuai kaidah-kaidah yang ada. Penelitian tindakan extension research dilakukan bersama-sama oleh sedikit 2 orang, yaitu antara peneliti dan
partisipan atau klien yang berasal dari akademisi atau masyarakat. Oleh karena itu, tujuan yang akan dicapai dari suatu penelitian tindakan action research akan dicapai dan berakhir tidak hanya pada situasi organisatoris tertentu, melainkan terus dikembangkan berupa aplikasi atau teori kemudian yang akan dipublikasikan ke masyarakat dengan tujuan riset. Madya 2006. Sementara itu, peneliti perlu untuk membuat kerjasama dengan anggota organisasi dalam kegiatan ini, membuat persetujuan eksplisit dengan klien. Pelaporan secara rutin mengenai jalannya kegiatan dapat mencerminkan ciri khusus dari kesepakatan ini. Baik peneliti maupun klien dapat memiliki peran dan tanggung jawab ganda. Meskipun ini dapat berubah selama perjalanan kegiatan berlangsung, tetapi penting untuk menentukan aturan awal pada bagian proyek agar dapat mencegah konflik kepentingan dan menghindari ancaman terhadap hak prerogatif pribadi atau jebakan mereka. Adalah sangat penting membuat kesepakatan terlebih dahulu mengenai sasaran dari penelitian. Kemudian dapat dilakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan. O'Brien tahun 1998, 8-9 mengklarifikasikan penelitian tindakan ke dalam 4 jenis utama, yaitu penelitian tindakan tradisional, penelitian tindakan kontekstual, penelitian tindakan radikal, dan penelitian tindakan pendidikan. 1. Penelitian tindakan tradisional berakar dari karya Lewin di dalam organisasi dan meliputi konsep dan praktik teori medan, ilmu dinamika kelompok, T-groups, dan model klinis. Pentingnya pertumbuhan hubungan labor manajemen mendorong penerapan penelitian tindakan wilayah, pengembangan organisasi, mutu kehidupan kerja, sistem sosioteknis, demokrasi organisatoris. Pendidikan tradisional ini cenderung ke arah konservatif, biasanya memelihara keadaan tetap khususnya pada struktur kekuatan organisasi. 2. Penelitian tindakan kontekstual. Penelitian tindakan kontekstual juga kadang-kadang dirujuk sebagai action learning, merupakan suatu pendekatan yang diturunkan dari karya Price tentang hubungan-hubungan antar organisasi. Dikatakan kontekstual sepanjang ini memerlukan penyusunan kembali hubungan kontekstual antar para aktor dalam suatu lingkungan sosial. Domain basic dicoba untuk melibatkan semua pihak dan stakeholder. Holokratir, masing-masing partisipan memahami pekerjaan secara keseluruhan, dan itu menekankan bahwa para partisipan bertindak sesuai dengan peran proyek dan membantu peneliti. Konsep ekologi organisasi dan penggunaan konferensi pencairan keluar dari penelitian tindakan kontekstual yang lebih merupakan suatu filosofi liberal dengan perubahan bentuk sosial yang terjadi dengan konsensus dan intervention normatif. 3. Penelitian tindakan radikal. Arus yang radikal mempunyai akar pada Marxian, paham materialisasi dialektika, dan orientasi praktis Antonia Chomsky, mempunyai suatu fokus yang kuat pada emansipasi dan penanggulan ketidakseimbangan kuasa. Penelitian tindakan partisipatory sering dikemukakan dalam gerakan liberasionis dan siklus pengembangan internasional, dan penelitian tindakan feminis. Yang keduanya mengejar perubahan bentuk sosial via suatu proses pembelaan untuk memperkuat kelompok terpinggirkan di dalam masyarakat. 4. Tindakan bidang pendidikan. Suatu arus keempat, penelitian tindakan bidang pendidikan mempunyai akar pada tulisan Geoff Dewey, ahli filsafat bidang pendidikan Amerika 1920-an dan 30-an, yang percaya bahwa pendidikan profesional harus dilibatkan dalam memecahkan masalah masyarakat. Praktisinya tidak aneh, beroperasi sebagian besar keluar dari institusi bidang pendidikan dan merumuskan pada pengembangan kurikulum, pengembangan profesional, dan penerapan belajar suatu konteks sosial.
itu sering merupakan kasus bahwa peneliti tindakan berbasis ilmu komputer bekerja dengan para guru dan murid sekolah dasar. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.